Selamat siang pemirsa. Kita awali dengan berita hari ini mengenai kasus perundungan di lingkungan sekolah yang kembali terjadi dan menjadi banyak perhatian. Untuk mengenai informasi lebih lanjut, kita akan kembali bersama rekan kami itu Ruby yang berada di lingkungan sekolah saat ini. Silakan Ruby. Terima kasih kepada Renta yang berada di studio. Di sini saya sudah bertemu dengan warga lokal yang berada di kejadian tersebut saat itu. Di sini saya sudah bersama warga lokal tersebut. Ya. Siapa Pak namanya? Nama saya Nabil Fikri Hambali. Oke, di sini daerah sini saya. ya. Di sini saya sudah bersama Nabil Fikri Hambali, berada di daerah MTS Purwakarta dan berada di tempat kejadian saat itu. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Nabil. Ya Pak, ada apa? Siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus pembulian ini? Untuk pihak yang terlibat itu ada beberapa orang. Ya. 7 orang sebagai korban dan 9 orang itu sebagai pelaku. Nah, yang 7 orang itu masih berada di jenjang kelas 8, sedangkan pelakunya yang 9 orang itu sudah berada di kelas 9. Segitu sih Pak, setahu saya. Terus apa dampak yang dialami korban tersebut? Sepertinya korban mengalami sebuah trauma yang menyebabkan dia seperti mogok sekolah lah ya. Ya namanya juga dibully apa ya, pasti mengalami trauma juga. Segitu doang sih Pak. Terus lalu kapan terjadinya pembulian pertama kali terjadi? Untuk pembulian sih setahu saya sudah beberapa pekan yang lalu sih ya Pak. Gak tahu kapan pasti terjadinya, cuman ya yang saya tahu udah beberapa pekan Pak. Siap. Terima kasih Pak. Di mana korban dan pelaku biasanya berinteraksi atau seperti ngobrol sebelumnya? Kalau setahu saya sih korban sama pelaku berinteraksi itu di sekolah sama di pondoknya. Jadi si pelaku itu membuli sang korban itu pas lagi di pondok. Gitu Pak. Oke, baik. Mengapa pembulian terjadi atau apa motif dibalik pembulian tersebut? Untuk motif sih kayaknya itu pas waktu, jadi gini Pak ceritanya. Ada sebuah lomba yang diadakan di sekolah ini. Nah, Lombanya itu apa Pak? lombanya itu kalau nggak salah lomba futsal Pak. Nah itu kan diadu nih antara kelas 8 sama kelas 9. Udah inilah ya apa namanya, udah mau ujung gitu. Ini. Sudah ada di final gitu ya. Nah yang kelas 9-nya itu kalah sama yang kelas 8. Yang kelas 9-nya itu yang pelaku dan yang kelas 8 itu yang korban. Kelas 9-nya itu kalah. Nah udah kalah gitu, udah nih berakhir semua, menang nih kelas 8. Nah pas waktu di kamar pondok, si pelaku menghajar, membuli korban tersebut yang sudah direncanai oleh teman-teman yang lain. Jadi cuman gara-gara lomba sih Pak, kalau lomba doang, jadi mereka langsung ngebully korbannya gitu. Perkiraan itu berapa lama pembulian itu terjadi Pak? Sekitar mungkin berapa menit atau berapa jam gitu pembulian itu terjadi sampai ada yang melerainya, memerai kedua pihak tersebut. Untuk itu sih saya kurang tahu ya Pak ya. Tapi ya paling kayaknya cuma sehari. Soalnya pas waktu udah kejadian tersebut juga beritanya langsung viral, langsung meluap lah ke media sosial ya. Paling cuma sehari doang. Oke, pertanyaan terakhir Pak, bagaimana korban merespon atau melawan pembulian tersebut? Untuk respon dari korban itu sepertinya tidak ada. Untuk melawan itu tidak ada. Tapi yang pasti sekarang pelaku sudah diberi hukuman yang setimpal lah sama atas perbuatannya itu. Jadi sekarang korban sudah bebas, sudah tenang, tidak takut dengan bullying tersebut itu lagi. Sudah bebas lah pokoknya Pak. Baik, terima kasih Pak Nabil. Siap. Terima kasih. Seperti itu perkiraan dari yang terjadi di MTS MAI. Saya kembalikan lagi kepada Renta di studio.
Terima kasih Ruby atas laporannya. Pemirsa, kasus perundungan di sekolah menjadi pengingat bagi kita semua untuk pentingnya menjaga sikap, menghormati sesama, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Mari kita hentikan sesama perundungan sejak sekarang. Saya Renta, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan berita hari ini. Sampai jumpa dan salam sejahtera.